kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace,
kasih kuasa-Mu di dalamku, kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia memegangku melintasi. Ya, puji nama Tuhan, shalom. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kita dalam keadaan yang luar biasa, amin. Mari pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita, lebih lagi kita mau datang ke hadirat-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Buat hari yang baru Tuhan kasih buat kami. Buat kesempatan baru Tuhan kasih buat kami, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau beribadah Tuhan. Kau pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Karena Kau Allah yang setia, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Kau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan lebih lagi lagu ini. Haleluya. Saat ku
Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat kami memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Hati kami pandang Tuhan. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, Kau berdasarkan. Jemaat Tuhan saja katakan, kat hati. Mari lebih lagi buat Tuhan kita. Oh haleluya. Roh Kudus, Kau jamah setiap kami. Haleluya, haleluya. Kudus. Sebab kami mau angkat hati kami lebih lagi Tuhan. Hatiku, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang ingin kami sembah Tuhan. Ku rasakan kehadiran lebih lagi. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan sekali lagi lebih lagi. Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sebab kami rasakan, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi nyatakan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu, nyatakan rasa syukurmu pada Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri saja. Mari nyatakan syukurmu pada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak kami puji Tuhan, kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah yang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami selamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami
bersyukur lebih lagi. Kau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau nyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Karena Kau Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah Kau tinggalkan, selalu Kau sediakan yang kami butuhkan. Kami mau percaya, kami tak mau khawatir Tuhan, sebab Kau ada dalam hidup kami. Kau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Yesus, 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 Roh Kudus Kau jamah setiap kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Kau nama yang termanis di dalam hati kami Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kasih-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata lain Tuhan selain terima kasih Tuhan kepada Tuhan Yesus. Kami bisa mengenal Engkau. Kami bisa mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu dicurahkan di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami juga percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup mengubahkan setiap kami di tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Karena Tuhan Allah kita yang keren, amin. Boleh kasih tahu kanan kirinya, Tuhan kita dahsyat. Kita percaya api kemuliaannya tercurah di tempat ini, amin. Mari kita bersuka lagi di dalam Tuhan. Haleluya. Suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Bangkitlah gerejanya. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya. Sebab api kemuliaan Tuhan tercurah. Haleluya. Sekali lagi nyatakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini.
bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Api kemuliaannya tercurah dari surga pada dunia, bawa Yesus. Jemaat Tuhan, lebih lagi kemuliaannya, lebih lagi buat Tuhan kita. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya beritakan pada dunia, bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia, bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Segala raja. Haleluya. 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 Sebab nama Tuhan adalah nama yang besar dan layak kita puji. Amin. Haleluya. Kita bersorak lagi buat Tuhan kita, karena hanya Tuhan Yesus yang terbukti kuasanya dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Nama Yesus di atas segala nama. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan, amin, sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, amin, kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa, Yesus
sekali lagi nyatakan, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Yesus kita Allah yang perkasa, Dia luar biasa. Haleluya. Mari sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Masih dalam hadirat Tuhan, kita mau datang dengan lebih sungguh lagi ke dalam hadirat-Nya. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi buat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang kami rindu Tuhan, untuk selalu bersama dengan-Mu, Roh Kudus. Terima kasih buat Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami, membimbing setiap kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari kita nyanyikan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidup. Amin. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari nyanyikan dari awal. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Roh Kudus kami undang Kau datang, datang Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Inilah rindu kami Roh Kudus, yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu. Satu yang kami rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam
Mari jemaat Tuhan lebih lagi. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu. Jemaat Tuhan lebih lagi nyatakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Amin Yesus. Nyatakan satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Haleluya. Bawa kami lebih lagi tinggal di dalammu Tuhan. Di hadiratmu, jamahlah satu yang ku rindu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Mari nyatakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Sekali lagi nyatakan dengan imanmu, urapanmu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya. Saya undang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, oleh kasih anugerah-Mu kami boleh berkumpul kembali memuliakan nama-Mu. Kami sebentar akan menyiapkan hati mendengar firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami. Kami bersyukur sebab Tuhan sudah membawa kami ke tempat ini. Sekalipun hari ini kami punya pilihan tempat lain, tapi kami sudah dibawa Roh Kudus di tempat ini. Sebab satu hari di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Urapi kami, hati pikiran kami. Biarlah kami asik dengan Tuhan dalam mendengar firman-Mu. Urapi semua kami. Sampai akhir firman disampaikan. Tuhan berikan kami kemampuan, kekuatan, sampai kami boleh menyampaikan suara hati Tuhan kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami siap mendengar firman. Semua yang percaya mengatakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Saudara-saudara, saya bersyukur pagi ini dengan kekuatan dari Tuhan dapat melayani firman. Mungkin firman yang sampaikan pagi ini tidak terlalu panjang karena saya sedang uji coba ya. Dan puji Tuhan, Tuhan berikan kemampuan. Mungkin tidak terlalu panjang, tapi kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk mendengar firman. Dan nanti kalau jika lelah, saya agak lelah, saya mungkin khotbah sambil duduk nanti. Tapi lihat sikon nanti. Saudara-saudara, hari ini adalah kita bisa memilih.
karena ada hari libur dan sebagainya. Walaupun hari libur itu nggak ada hubungan dengan kita. Tapi sebanyak kali orang Kristen terjebak, ya lebih suka tinggalkan ibadah dan mencintai dunia. Padahal hari libur itu nggak ada hubungan dengan kita. Tapi kita bersyukur pagi ini kita diberi waktu oleh Tuhan mendengar firman dengan tema yang sama. Langkah iman yang benar. Langkah iman yang benar. Dalam 2 bulan ini saya diminta Tuhan istirahat. Tiba-tiba saya harus istirahat dan banyak pelayanan saya cancel, saudara. Karena Tuhan saya istirahat. 2-3 hari yang lalu ada seorang perwira tinggi, seorang brigjen, di rumahnya ada persekutuan minta saya juga. Tapi dia bilang mohon maaf sebesar-besarnya karena saya sedang res, nanti lain kali aja. Ya, dan dia memaklumi. Saudara, langkah iman yang benar. Ya, kalau saudara melangkah, yang pertama saudara harus yakin saudara bisa melangkahkan kaki saudara. Maaf kata ya, orang yang lumpuh itu nggak bisa berjalan. Tapi kalau saudara yakin bisa melangkah, saudara bisa melangkah dengan benar. Itu yang pertama. Orang Kristen juga sama. Bisa melangkah dengan benar, langkah iman yang benar, kalau punya iman yang benar. Kalau imannya belum benar, dia nggak bisa melangkah, saudara. Kemanapun dia pergi, dia jatuh bangun. Tertatih-tatih, gagal terus ikut Tuhan. Kenapa? Dia pengertian imannya saja tidak tahu. What is faith? Apa itu iman? Ya, maka jangan heran kalau saudara melihat ada orang Kristen, kita tidak menghakimi, tapi itu menjadi tolok ukur. Kalau ada orang Kristen, saudara kita lihat kok tidak mantap. Ya, kesetiaannya, ketekunannya. Kenapa saudara? Dia belum mengerti hakikat iman. What is faith? Apa iman itu? Tadi saya bilang kalau orang yang lumpuh jangan disuruh melangkah. Secara rohani begitu. Jadi harus memiliki iman yang benar dulu. Kalau saudara punya iman yang benar, saudara disuruh pilih. Pilih Tuhan, pilih dunia. Saudara bisa jawab. Dalam Alkitab ada Daniel. Ya. Kata peraturan waktu itu tidak boleh menyembah Allah. Kata raja. Tapi Daniel tetap menyembah Allah. Sehari 3 kali berdoa. Dan ujung-ujungnya dia dimasukkan ke lubang singa. Itulah iman yang benar. Biar diiming-imingi oleh dunia. Saya tidak mau tinggalkan Tuhan. Langit bumi akan lenyap. Ya, tapi firman Allah kekal. Saya kalau disuruh pilih saudara, walaupun fisik saya sekarang sudah lebih baik, tapi tentu belum sebaik dulu. Ya, tapi saya ingin melayani Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, dengan apa yang saya bisa lakukan. Ketimbang orang yang sehat walafiat, yang punya banyak waktu, yang badannya kekar, tapi do nothing, enggak berbuat apa-apa buat Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, harus punya iman yang benar dulu, baru bisa punya langkah iman yang benar. Saya berikan prinsip 2, iman itu. Kita baca Roma 10, 9 dan 10. Roma 10, 9, mana khotbah saya? Nah, ini langkah iman. Kalau saudara ini di mulut dan di hati, itu iman yang benar. Jangan jadi orang Kristen di mulut saja. Saya percaya Yesus, saya cinta Yesus, hanya omong doang di mulut saja. Tapi hatinya enggak. Ya, kita lihat. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut perlu. Mulut itu adalah sesuatu yang kelihatan. Ya, semua orang punya mulut di sini. Mulutnya nggak ditinggalin di rumah. Dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi perlu pengakuan yang kelihatan. Jadi nggak benar. Biar Tuhan saja yang tahu. Biarpun saya di rumah nggak kebaktian. Toh saya berdoa. Harus kelihatan. Tunjukkan, show your faith.
Tunjukkan imanmu. Biar Tuhan saja yang tahu. Biarpun saya di rumah saja nggak kebaktian. Toh saya juga doa di rumah. Saudaraku, dengan mulut mengaku. Kelihatan harus. Ya, Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati. Jadi mulut dan hati harus sama. Ya, jangan mulut dengan hati berbeda. Saya cinta Tuhan, tapi hatinya beda. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Jadi baik mulut, hati sama. Saya percaya orang yang hatinya cinta Tuhan. Walaupun saya tadi nggak tanya satu-satu, nggak ada waktu buat saya nanya saudara satu-satu. Itu urusan saudara dengan Tuhan. Saya pendeta cuma bisa lihat wajah saudara. Saya nggak bisa lihat hatimu. Kemarin waktu saya sakit, karena ada sedikit infeksi paru-paru saya. Waktu saya mau pulang, untuk meyakinkan boleh pulang ke dokter, dokter meronsen. Oh sudah bersih Pak, sudah bagus silakan pulang. Karena saya nggak bisa lihat paru-paru saya di dalam, jangan paru-paru, jangankan hati, paru-paru nggak bisa dironsen. Kata dokter, ada dilihat di fotonya begitu sudah bersih. Siapa yang bisa melihat hati saudara? Gak bisa Tuhan. Tapi kata Alkitab iman yang benar, mulut dan hati harus sama. Jangan lain di mulut, lain di hati. Oh I love God, saya cinta Tuhan. Tapi hati saudara, you love the world. Hatimu cinta dunia. Ya, gak cocok. Kata ayat ini, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Tadi waktu semua nyanyi, mulut mengaku Christ is the Lord. Yesus Tuhan. Bagus. Harus ngaku. Ya, menyanyi. Tapi tentu enggak boleh cuman asbun asal bunyi. Hatimu harus percaya. Yes, Christ is the Lord. Yes, Kristus adalah Tuhan. Harus sama. Ya. Jangan mulut nyanyi, hatimu disimpan di rumah. Dari mulut mengaku, hatimu percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati. Kamu akan diselamatkan. Itu iman yang benar. Ya, mulut itu kelihatan, kedengaran. Orang harus lihat. Tuhan bilang, kamulah terang dunia. Digambarkan apa? Sebuah kota di atas puncak gunung gak mungkin tersembunyi. Coba kalau saudara malam lihat di lapangan, itu kota Lembang, kelap-kelip indah. Karena Lembang lebih tinggi dari Bandung. Orang Kristen harus seperti sebuah kota di atas bukit. Kelihatan. Kalau hari Minggu kelihatan di rumah Tuhan. Gak cukup di rumah. Ya, mulut mengaku. Kedengaran. Tapi bukan hanya mulut. Hati juga. Jangan mulut di gereja, hatimu di pasar baru. Ya, itu iman yang benar. Kalau saudara sudah punya dua faktor ini. Mulut mengaku, hati percaya, hati cinta Tuhan. That is the true faith. Itu iman yang benar. Siapa yang tahu? Saudara sendiri. Pendeta pun nggak tahu. Ya, saudara, saya pun nggak tahu. Saudara dan Tuhan. Ya. Oleh karena itu prinsip nggak benar. Hanya Tuhan yang tahu. Biarpun saya nggak pernah menginjakkan kaki di gereja, tapi hati saya begitu cinta Tuhan. Tuhan bilang dalam Injil Matius, Yesus bilang apa? Sebelum dia disalib, karena cintaku kepada rumah Allah, tubuhku hancur. Jadi kasih saudara dengan rumah Allah nggak bisa dipisahkan. Ya, jadi itu mulut dan hati kedah sami, harus sama. Siapa yang tahu? Tuhan. Pendeta manapun nggak ada yang tahu. Kita baca ayat yang kedua. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ini hampir sama tentang iman yang benar. Amsal 3 ayat 5 dan 6.
Perhatikan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, kalau saudara pagi ini yang rumahnya jauh, dekat, datang ke sini dengan hati, itu bagus. Ya, dengan hati, bukan iseng-iseng. Karena gua udah seminggu gak ketemu sama teman, ke gereja. Ya, dengan berbagai alasan. Saudaraku, tapi kata firman Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi hati penting, sama dengan tadi Roma. Ya, hati percaya, mulut mengaku. Jadi kalau hati tidak Tuhan, mulut nggak bisa diam. Saudara, nggak benar kalau prinsip biarpun gua jauh, ya di mana, tapi saya cinta Tuhan. Bullshit. Mulut dan hati harus sama. Sekarang dengan segenap hati, ayat 6. Dengan segala lakumu. Akuilah dia dalam segala lakumu, itu yang kelihatan. Hidup sehari-hari, seperti pagi ini, namanya orang Kristen, harus ada di rumah Tuhan. Ya, harus punya identitas, jati diri. Ya, dalam Roma 12, jangan seperti dunia ini. Ya, jangan jadi seperti orang dunia ini. Lihat orang dunia, saudara tahu dulu. Waktu saya saudara orang dunia yang belum kenal Tuhan. Pikirannya apa saudara? Dunia. Gak ada pikiran ibadah, gak ada pikiran melayani. Gak ada pikiran apa saudara-saudaraku memuliakan Tuhan. Roma 12 katakan, jangan seperti dunia ini. Nah saudara yang tahu, test yourself. Ujilah dirimu sendiri. Gak usah tanya orang lain. Orang lain gak ada urusan. Saya punya prinsip begitu. Orang ngomong apa, orang bilang apa tentang saya, masa bodoh. Saya gak dikasih makan sama kamu. Urusan saya dengan Tuhan. Yang penting saya di hadapan Tuhan. Ya, saudara salah bisa diomongi, benar pun bisa diomongi. Jadi urusan saudara dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, ayat 5 sudah dibaca. Percaya Tuhan dengan segenap hati. With all your heart. Jangan setengah hati. Siapa tadi yang mau pergi gereja setengah hati? Pergi jangan. Besok hari libur. Ya, gua diajakin sama tetangga untuk liburan. Ya, dikasih gratis lagi. Tiket gratis lagi. Dikasih hotel gratis lagi. Ya, kapan lagi? Ya, saudaraku, tadi ada yang setengah hati pergi gereja. Tapi kalau saudara toh datang juga, you are winner, saudara pemenang. Ya, jangan seperti Esau, abangnya Yakub, gara-gara mangkok kacang merah, hak kesulungan ditukar. Dan kata surat Ibrani, sampai dia menangis, bercucuran air mata, dia ditolak di hadapan Tuhan. Harusnya kesulungan itu diberikan Ishak kepada Esau, anak sulung. Tapi karena Esau ini tidak menghargai anugerah Tuhan, sekali waktu dia pulang lapar, dia si Yakub lagi bikin sayur kacang merah. Aduh, aromanya sedap. Dia minta. Yakub bilang, tukar dengan hak kesulungan. Karena Esau gak menghargai hak kesulungan, ditukar saudara. Dalam PL perjanjian lama, kalau ayahnya sudah tumbang tangan kepada anak paling besar, itu berkah surga turun. Tapi dasar Esau ini duniawi. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya carnal, kedagingan. Dia tukar berkah surgawi yang luar biasa dengan semangkok kacang merah. Orang Jawa Tengah, orang Kristen Jawa Tengah punya sekarang gurauan dalam bahasa Jawa. Sekarang banyak orang Kristen show Yesus, menjual Yesus. Ya, jangan saudara. Esau sekalipun dia menangis, mencucurkan air mata darah untuk meraih lagi hak kesulungan, ditolak. Ya, saudara, kita masih diberi waktu oleh Tuhan.
Percaya dengan segenap hati. Kalau ikut Tuhan jangan separuh hati. Coba saudara mengerjakan sesuatu, misalnya yang belajar, yang sekolah kayak yang kuliah, setengah hati saudara. Orang belajar, dia di kelas tidur. Ini contoh. Orang belajar jam 8 sampai jam 1 pulang, dia jam 10 sudah pulang. Ya, ini contoh. Yang kuliah juga sama saudara. Sementara dosen menjelaskan, dia tidur di kelas. Saudara-saudara yang kekasih, segala sesuatu yang dikerjakan dengan setengah hati, useless, nggak ada gunanya. Sama juga ibadah, ikut Tuhan, setengah hati. Ya, saya bilang dalam nama Tuhan, orang yang ikut Tuhan setengah hati, jauh dari janji berkat Tuhan. Itu ada ayatnya. Saya punya sekeranjang bukti saudara, firman Tuhan. Dalam Malaikat 3:18 dibaca di rumah. Saya tiba-tiba ingat. Malaikat 3:18, nyata benar bedanya. Ya. Orang fasik dan orang benar. Orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak. Oke lah. Karena saya ngomong, saya tolong multi 1 menit. Malaikat 3:18. Ya. Saya kalau khotbah enggak pernah tanpa ayat. Malaikat 3:18. Kalau 10 tentang perpuluhan, ini 18. Coba baca semua yang bisa baca. 2, 3. Kok suaranya kecil saudara? Lebih keras. 2, 3. Iya, ini bukan Pak Nathanael yang bilang. Yang mau protes sama Tuhan. Ya, saya nggak pernah khotbah tanpa ayat. Nanti saya disebut pendusta oleh Tuhan. Kamu akan melihat kembali, diulangi lagi, dibuktikan lagi. Kamu lihat sampai kapanpun. Perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang yang beribadah kepada Allah, yang menganggap ibadah penting. Dan yang tidak beribadah. Selalu beda. Dulu waktu saya kecil, Chris Biantoro, artis itu bikin iklan tentang sebuah sabun. Dia bilang, nyata benar bedanya. Ayat ini berkata, nyata benar bedanya. Orang yang sungguh ikut Tuhan, dengan segenap hati, dengan separuh hati. Yang beribadah, dan yang tidak. Bukan saja yang bilang. Kalau saudara boleh nggak percaya, di baik ayat ini. Saya katakan, Tuhan pendusta. Ya, beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepadanya. Maka selalu sebagai gembala saya katakan, saudara, kalau tidak urgen, tidak kepepet, ayo cari Tuhan dulu. Jangan alasan, sorry Pak Pendeta, saya cuci motor, gak bisa ke gereja, bullshit itu. Nanti boleh sore cuci motor. Sorry Pak Pendeta, saya ngelapin mobil gak bisa ke gereja, bullshit itu. Ya, memang kau tidak cinta Tuhan. Saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Dengan segenap hati, akui dia dalam lakumu. Akui dia. Saudara kalau mengakui Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, saudara pasti Pak hari ini hadir di sini. Betul enggak? Saudara kalau mengakui Tuhan, saudara hadir, saudara mengagungkan Tuhan. Dalam imamat dikatakan, kuduskanlah hari Sabat. Yesaya 53:18 dibaca di rumah. Celakalah orang yang suka menginjak-injak hari Sabat. Jauh dari berkat. Yesaya 53:18. Sabat itu adalah perhentian. Jadi kita merasakan rest. Kelegaan dari Tuhan. Di sini tempatnya. Mari kepadaku. Kamu lelah beban berat. I will give you rest. Aku memberikan sejahtera, istirahat bagi jiwamu yang penuh dengan tantangan. Haleluya. Saudara, saya bersyukur kalau hari ini saya bisa melayani Tuhan. Terus melayani Tuhan bukan selalu tanpa tantangan, bukan. Ya, ada lagu berkata, Tuhan tidak berjanji langit selalu biru.
Nanti lagu terakhir kita menyanyi, musim boleh berganti. Bisa musim panas di Indonesia, 2 musim di Eropa, berapa musim. Bisa berganti. Tapi kasih Tuhan tetap abadi. Yang sering berganti-ganti iman orang Kristen. Kalau lagi diberkati, waduh, I love you Lord. Because the goodness of God. Karena kebaikan Tuhan. Begitu berkatnya kurang. I forget you. Saya lupa Tuhan. Lagi ada tantangan. Oh saudara-saudara. Ya, haleluya. Anak Tuhan itu baik. Ada masalah, tidak ada masalah, harus konsisten. Doaku dijawab. Praise God, Tuhan itu ajaib. Doaku belum dijawab, dia tetap Tuhan yang ajaib. Sebab dia Tuhan yang berotoritas. Harus begitu. Saudara Meshach Abednego mau dibakar dalam api. Tuhan bisa aja. Waktu itu Tuhan kirim hujan yang besar. Api itu padam. Tapi Tuhan tidak. Sampai 3 orang pahlawan iman ini masuk ke dalam api. Tiba-tiba jadi 4. Yang satunya seperti anak dewa. Itulah Epifani, penampakan Tuhan. Malaikat yang menyertai anak-anaknya. Saudara Meshach Abednego. Dan mereka bilang, seandainya Tuhan tidak melepaskan kami dari api ini, kami tidak akan menyembah patung. Itu iman yang benar. Ya, doaku dijawab. Dia Tuhan yang ajaib. Yes. Tapi doaku belum dijawab. Dia tetap Tuhan yang tidak berubah. Jadi iman saudara enggak terombang-ambing. Ya, iman kita gampang berubah. Tapi Tuhan Yesus, dia tidak pernah berubah. Amin saudara. Iman saudara gampang berubah. Digosipin orang sedikit udah lemah. Ya, saudara-saudara. Kita punya iman begitu. Tuhan menjawab doaku. Haleluya. Doaku belum dijawab. Dia tetap Tuhan. Dia tetap Tuhan. Aku tidak akan bergeser. Saudaraku, saya kemarin dikirim foto sama saudara Unggok. Waktu pertama ada foto saya yang hilang. Jadi waktu saya dulu melayani pekerjaan Tuhan itu 3 orang. Nanti fotonya ada ya. Saya, istri, anak belum ada dengan Unggok. Disaster itu masih kontrak, ini belum ada. Pasirnya pun ini belum ada. Jadi kalau saya lihat nostalgia, Tuhan itu setia sampai saat ini. Ya, ada beberapa foto. Ini Gang Sastra waktu kontrak. Jadi kalau Gang Sastra lagi kebaktian, hujan berhenti dulu karena bocor semua. Ini fotonya, ada foto yang saya titipkan, beberapa foto. Ini hapus dulu ayatnya. Nah ini Gang Sastra. Nostalgia. Kenapa saya tayangkan ini? Kesetiaan itu penting. Saudara. Ya. Konsistensi itu penting ikut Tuhan. Enggak gampang berubah di tengah jalan. Ini Gang Sastra. Lihat temboknya pun begitu sederhana. Papannya pun begitu sederhana. Gambar tabernakel. Ada lagi foto yang kedua. Nah ini Unggok yang ujung tuh. Tengahnya ada lagi. Ini dulu gereja kami saudara. Jadi kalau saya melihat hal-hal yang lalu. Saya mengamini firman. God is faithful. Tuhan itu setia. Ya kalau saya flashback. Saya bikin memori. Tuhan setia. Ini dulu kan Jumat kami. Ini belum ada. Ini kalau kebaktian ini Natal. Itu Unggok yang ujung. Tiba-tiba hujan, berhenti dulu karena bocor. Foto yang ketiga. Ini lagi Natalan di Gang Sastra. Begitu sederhana, memang demikian. Jadi buat saya sangat berarti. Sampai saat ini kalau kita masih ada, saya masih bisa melayani.
karena kesetiaan Tuhan. Lain mungkin dengan orang yang tidak menghargai sejarah. Ya, saya menghargai kasih setia Tuhan. Sebenarnya ada banyak contoh, tapi saya ambil 3 saja. Saya hubungkan dengan apa saudara? Langkah iman yang benar. Tentu dalam menjalani iman, langkah iman, sampai saat ini tidak seperti orang jalan di atas kursi roda. Jalan lancar, kadang-kadang ada kerikil, ada duri. Ya, saudara-saudaraku. Tapi sampai saat ini Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang setia, Tuhan yang mendampingi kita setiap saat. Itulah yang menjadi penghiburan saya dalam suka dan duka. Ibrani 13:5, sekali-kali dia tidak pernah meninggalkan. Manusia bisa meninggalkan. Manusia sifatnya pembosan. Tapi Tuhan, dia adalah God is faithful. Tuhan yang setia. Ada khotbah saya pakai kotak, coba lihat. Ini sudah. Nah, kita renungkan. Ini iman yang benar. Maaf kata, kalau iman kita nggak benar, kita tidak bisa melangkah demi langkah dalam langkah iman yang benar. Ya, jadi perlu, saudara. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sepenuh hati, itu penting. Ya, kalau tanya kenapa kamu ke gereja? Ya, karena ramai tetangga saya ke gereja. Kalau saya ke gereja, jadi saya ke gereja. Tapi nggak ngerti apa-apa. Jangan. Terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat sepenuh hati. Ya, ini langkah iman yang benar. Jangan ke gereja karena iseng-iseng formalitas. Saudara-saudaraku, gimana ramenya? Ya. Kita baca 1 Petrus 3:15. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kuduskan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Sekarang tanya sama diri saudara masing-masing. Jangan sama temanmu. Ask yourself, tanya dirimu. Apakah dalam hatiku ada Yesus sebagai Tuhan? Apakah Yesus sebagai hafalan saja? Kuduskan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya, itu langkah iman yang benar. Kalau orang tanya, sebab ini lihat selengkapnya. Siap sedia pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu. Kalau orang tanya, Ci, engkau kenapa ke gereja? Ngapain? Di gereja dapat apa? Jawab, Kristus adalah Tuhan di dalam hidup kami. Jawab. Jangan jawabnya semu. Ya kita harus punya agama kan. Wah, jawabannya saudara nggak punya dasar. Kita kan harus punya agama. Agama nggak menyelamatkan. Termasuk agama Kristen nggak menyelamatkan. Kristus yang menyelamatkan. Agama nggak menyelamatkan. Termasuk agama Kristen. Jadi saudara bilang kalau sudah jadi Kristen pasti masuk surga. No. Kalau engkau tidak punya Yesus dalam hatimu. Ya kembali ke kotak yang tadi. Ke kotak. Kalau sudah punya Yesus sebagai Tuhan, hidup kita bukan tidak bisa dipisahkan dari pimpinan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita punya Tuhan dalam hidup kita, rasanya nggak betah kalau jauh dari Tuhan. Siapa saudara sini yang punya rumah? Tapi saudara tiap hari nggak betah di rumah. Senangnya di pinggir jalan, ya, di pinggir kali. Saudara, di mana lagi? Di tempat-tempat tempat sampah yang bau. Ini ilustrasi. Saudara mungkin tidak waras. Saudara yang punya rumah, saudara pasti ingat kembali ke rumah. Ya, betul nggak? Kecuali tunawisma.
Orang yang dalam hidupnya ada Kristus sebagai Tuhan, dia enggak betah kalau hidup jauh dari Tuhan. Maaf, kalau ada orang Kristen, saudaraku, yang jauh dari Tuhan tapi tenang-tenang saja. Hati-hati saudara. Kita baca Yohanes 10:27. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Mereka mengikut aku. Ya. Jadi kalau orang tidak mau ikut Tuhan, mau ambil jalannya sendiri, seleranya sendiri, kata orang Baduy kumaing, ya, saudaraku, apakah dia domba Tuhan? Saudara kalau sudah naik kereta api menuju Jakarta, lalu lewat tempat ada padang rumput, di situ banyak kawanan kambing dan lain sebagainya. Lihat di kereta api, saya suka lihat, dibedakan antara domba dan kambing. Kalau domba itu namanya bahasa Inggris flock, suka bergabung saudara. Sok resep ngahiji, itu domba, flocks bahasa Inggrisnya. Domba itu. Ya. Tapi kalau kambing saudara, yang satu di sono, yang satu di sono, yang satu lagi minum air kecomberan, itu kambing. Tuhan bilang apa? Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Mengenal mereka. Indah ya. Dan mereka mengikut aku. Itu bukti. Mereka mengikut aku. Ya, bukan maunya sendiri. Ya. Wah, suara hati, kumaha orang, tidak. Mengikut aku. Haleluya. Yohanes 10 ayat 4. Yohanes 10 ayat 4. Kita berdiri saudara bersama-sama. Ya. Kita baca ya. Haleluya. 1, 2, 3. Mengenal suaranya. Haleluya. Mengenal suaranya. Sudah akrab. Saudara, orang yang punya Tuhan dalam hidupnya, dia tahu persis, bisa membedakan mana firman Tuhan dan mana yang bukan firman Tuhan. Dia bisa membedakan, saudara. Ini firman, ini bukan. Ini kehendak Tuhan, ini bukan. Bisa membedakan. Langkah iman yang benar selalu, saudara-saudaraku, membawa dan menempatkan Tuhan di depan dalam segala sikon. Lihat. Ia berjalan di depan. Di depan. Sekarang banyak orang Kristen, Tuhannya simpan di belakang. Tuhan suruh ngikuti kita. Tuhan, ikutin saya. Ajaran Alkitab, Tuhan di depan. Kita di belakang. Ya. Saudara-saudara, ayat yang terakhir. Orang yang langkah imannya tepat dalam segala sikon, dalam segala keadaan, senang, susah, sakit, sehat, berkat cukup, kekurangan, selalu mata imannya lihat Yesus. Bukan lihat manusia. Selalu lihat Tuhan. Ya. Kalau lihat manusia, saudara dimanapun akan kecewa. Silakan saudara pergi ke tempat manapun. Silakan. Saudara akan kecewa. Pasti. Orang yang langkah imannya benar dalam segala keadaan melihat Yesus. Pernah ada orang tanya, ibu, bapak, kok setia amat? Kamu setia amat kenapa sih? Dia jawab dengan tegas. Mau apa lagi? Saya lihat Yesus.
bukan lihat manusia. Manusia dimanapun gak ada yang sempurna. Coba lihat saudara, di televisi, kasihan. Presiden kita yang sudah begitu baik, diomongin di mana-mana. Saya lihat, kalau menurut saya, Jokowi sudah all out. He is the best president. Dia presiden yang baik, tetap diomongin saudara. Ya, betul nggak? Saya mengagumi beliau. Saudara-saudaraku, tetap ada orang menganggap itulah opini manusia. Maka Alkitab mengajar kita saudara, apapun whatever heaven, tetap lihat Yesus. So kemanapun kecewa pasti. Pasti. Hanya dengan memandang Yesus kita tidak pernah kecewa. Setuju saudara? Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Ayo baca dengan keras. 1, 2, 3. Tuhan Yesus gak ujuk-ujuk duduk sebelah kanan tahta Allah kalau dia menolak Via Dolorosa jalan salib. Dia menempuh Via Dolorosa jalan salib. Dia sengsara, mati, bangkit, dimuliakan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Anak Tuhan diajar, mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan salah lihat saudara. Ya. Kalau saudara salah lihat, kemanapun pergi, pasti kecewa. Dengan melihat Yesus, kita selalu mantap. Oke, tolong pemain musik, dengan singer kita nyanyikan lagu yang saya sudah pesan. Musim bisa berganti. Ya, manusia bisa berganti. Saudara, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Ternyata saya bisa khotbah. Pertolongan Tuhan. Tolong lagunya ditampilkan. Mana lagunya? Bisa, ayo mulai. Cepat ditampilkan. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan melindungi. Mana lagunya? Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu selalu menjagaku. Ada lagunya enggak? Tolong ditampilkan. Takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku. Haleluya. Dan peliharaku seumur Sekali lagi dari awal. Haleluya. musim akan selalu berganti. Di dunia semua bisa berubah-ubah, saudara. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tak akan berubah. Amin.
sampai selamanya. Ku tetap Percaya, haleluya. ku yakin Tuhan memberkati. Yes, ku yakin. Ku yakin Tuhan melindungi. Amen. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih Kita angkat tangan kanan kita, memuliakan Tuhan pagi ini. Tuhan selalu menolongku. Yes, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Yes, amin. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Yes, Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu katakan haleluya. Tuhan selalu menolongku. Dengan iman dan percaya. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Yes. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu, sekali lagi dengan iman. Puji Tuhan, Gideon berdoa. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami bersyukur buat setia Tuhan yang selalu tersedia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiamu yang selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang begitu memperhatikan kami. Sungguh Tuhan, kami mau berjalan Tuhan, dalam jalan Tuhan. Bukan karena keinginan kami, bukan karena kepintaran dan kebisaan kami Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau berjalan Tuhan, karena kami tahu Engkau yang memimpin kami berjalan di depan kami. Terima kasih buat setiap firman-Mu yang mungkin mengingatkan kami, menegur kami, memberikan kepada kami pengertian yang benar Tuhan. Bahwa kami adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami dengar firman, kami mau belajar mengerti, kami mau mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Kalau kami Tuhan, dalam kehidupan kami banyak kesulitan, pergumulan hidup. Mungkin ada hal-hal yang begitu berat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar percaya, kami belajar melangkah. Bahwa Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu melindungi kami. Engkau menjagai kami. Karena kami adalah biji mata. Terima kasih Bapak. Biarlah kami memiliki iman yang lebih teguh Tuhan. Kami boleh melangkah. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Bapa. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami berjalan Tuhan menurut keinginan perasaan kami. Kami serahkan firman yang sudah kami dengar
Biarlah firman-Mu boleh menegur kami, menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Sebelum masuk ke dalam persembahan, saya undang Bapak Paulus untuk berdoa sebelum persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini yang terus mengingatkan kami, biarlah kami boleh melangkah di jalan-Mu dan biarlah supaya kami tidak tersesat. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, Kau terus pulihkan hamba-Mu, Bapak Gembala yang kesehatannya kurang baik Tuhan, Kau terus Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami serahkan hamba-Mu. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan, biarlah kami boleh memberi hati yang penuh sukacita dan kami boleh memberi dengan hati yang gembira, dengan ketulusan hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Allah. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, saya undang yang bertugas untuk persembahan yang pertama. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku, namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Ku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Haleluya. Sebelum memasuki persembahan yang kedua, saya undang multimedia untuk pengumuman sepakan. Come on, Dad, sing it out. Walau badai menerpa di jalan hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang, oh janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Puji nama Tuhan. Ada yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya. Ada? Nggak ada ya. Saya menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara yang punya temannya atau tetangganya yang belum bergereja, boleh diundang datang ke sini ya.
Saya undang yang bertugas untuk persembahan yang kedua. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau. Biar seluruh nafasku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau. Sekali lagi nyatakan, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Haleluya. Saya undang hambanya untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Puji Tuhan, tadi saya pikir saya bisa khotbah setengah jalan, tapi sampai akhir, puji Tuhan. Pengumuman, saya ada rencana sebulan sekali kita pelayan Tuhan akan doa bersama. Ya, nanti waktunya saya umumkan kemudian, hari yang tepat, semua pelayan Tuhan dari sekolah minggu sampai umum sebulan sekali kita berdoa. Jadi gereja harus on fire, menyala. Ya, nanti saya umumkan kapan mulainya. Jadi ini sebagai pemberitahuan lebih dulu. Yang kedua, doakan rencana pembangunan gereja kita. Sebab kalau Tuhan sudah kehendaki, Tuhan akan lanjutkan dengan pertolongan Tuhan. Oh ya, kemudian yang minggu lalu saya umumkan, gereja kita ada hubungan dengan bank sampah. Saya dengar beberapa orang sudah mulai bawa plastik, boleh taruh di bawah saja. Saya ada satu karung di belakang juga. Ya, maksudnya daripada dibuang, sayang, tidak ada value, tidak ada nilai. Saudara 5, 10, bawa ke gereja, nanti saudara Aris yang akan mengurus. Demikian, Tuhan memberkati. Mari saudara kita akhiri ibadah ini. Oh ya, kalau Tuhan izinkan nanti dalam waktu dekat gereja kita ada kedatangan seorang pengerja dari sekolah Alkitab. Ya, dari Semarang, saudara. Baik, mari kita angkat tangan kanan di hadapan Tuhan, mengakhiri ibadah kita. Bapak Sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Dengan kasih anugerah Tuhan, kami Jemaat GBT Anugerah Bandung sudah mengadakan ibadah yang ke-1. Hati kami bersuka cita, karena kami percaya di mana 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan firman-Mu katakan, orang yang mencari Tuhan akan mendapatkan Tuhan. Dan firman Tuhan dengan jelas berkata, ada beda orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Tuhan memberkati kami yang hadir pagi ini. Tuhan tahu keperluan kami, kebutuhan kami, pergumulan kami. Yang sakit dalam nama Yesus oleh bilur Tuhan, Kau disembuhkan. Yang lemah, kuasa Roh Kudus berikan kekuatan. Yang mengalami pergumulan, tantangan, kuasa Tuhan, Tuhan nyatakan kemurahan dalam hidupmu. Haleluya, puji nama Tuhan. Rencana pembangunan gereja kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang punya rencana yang terbaik. Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyelesaikan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Angkat tangan kananmu, terima berkat Tuhan.
Saudaraku, Tuhan memberkati pribadimu, keluargamu, keperluan kebutuhanmu jasmani rohani, pelayananmu, kasihmu kepada Tuhan makin bertambah dan bertumbuh. Kau makin cinta Tuhan dengan hati dan dengan kehidupanmu setiap hari. Berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, Persekutuan Roh Kudus, Tuhan yang Esa, dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Yang mengasihi Tuhan mengatakan, Kami memuji kebesaran-Mu. ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. kami memuji, Kami memuji kebesaran. katakan ajaib Tuhan, 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 ajaib Tuhan. Tuhan memberkati. God bless you.